Halo guys, saya akan mereaksi komentar dari para netizen setanah air guys. Soal debat semalam, ya, debat Capres ketiga. Dan menurut saya debat semalam itu sangat-sangat menarik, sangat-sangat seru. Dan saya kasihan ya melihat Pak Prabowo ditekan ya oleh Pak Ganjar maupun Pak Anies Baswedan ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan komentar dari para netizen berikut ini. Ini debat cawapresnya kenapa sentimen banget ya. Sedih banget. Gak mau ngomong banyak sebenarnya, cuma greget dari kemarin soalnya. Kasihan aku sama beliau ini. Kelihatan banget dari debat pertama sampai sekarang, lawan-lawannya ini mencari-cari kesalahan buat ngejatuhin beliau. Oke, gak apa-apa, mungkin itu adalah proses demokrasi dari kalian. Tapi menurut saya alangkah baiknya jika debat ini digunakan untuk adu gagasan, bukan mencari kesalahan dan keburukan orang lain. Jadi alangkah baiknya bapak-bapak ini berfokus kepada gagasan untuk memajukan bangsa dan negara ini, bukan mencari-cari kesalahan di masa lalu. Makasih. Sumpah, debat tadi malam sangat memuaskan. Dan saya sangat apresiasi untuk Pak Ganjar. Karena apa? Bikin Pak Prabowo terkesima dan sependapat dengan ide-ide dan gagasannya Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar memang benar, idenya bagus-bagus, gagasannya bagus untuk negara ini. Pak Prabowo aja mengakui. Jadi kalau gitu memang yang pantas menjadi presiden itu Pak Ganjar. Jadi kalau untuk Pak Prabowo, ya nanti tetap jadi capres saja enggak apa-apa. Di 2029 nanti ikut lagi ya Pak ya. Nanti apalagi kalau Pak Anies juga ikut. Wah mantap dah. Seru pokoknya. Jadi salam waras. Ganjar menang. Debat Capres tadi malam itu temanya adalah pertahanan, geopolitik, hubungan internasional dan keamanan. Jujur, tadi malam tuh hanya segelintir aja pemahaman yang terpaparkan tentang hal itu. But at least tadi malam itu ada satu hal yang terbuka lebar, terlihat dengan sangat jelas, yakni karakter. And I was like, wow. Kalau ada pepatah yang bilang, kalau kalian mau lihat karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Well, ini belum dapat aja kekuasaan yang dituju itu, masih dalam proses tuh udah kelihatan karakternya. Well, terima kasih untuk debat tadi malam. Kita nonton Prabowo Anies cakar-cakaran. Asli gue juga semalam puas banget lihat Pak. Seneng banget. Pak Ganjar oke, tampil sempurna dan bisa menguasai Pak Anies oke. Karena apa? Pak Anies bisa mancing sifat aslinya Pak Prabowo. Sampai sifat aslinya Pak Prabowo yang suka ngadat-ngadat itu keluar kan. Udah tahu Pak Anies itu jagonya debat. Prabowo masih aja kepancing sampai ngadat-ngadat lah. Biarin aja mereka gelut sana. Mereka cakar-cakaran, biarin aja. Kita mau 03 slow. Ganjar saya. Capres 01 dan Capres 03 ternyata tidak bisa membedakan debat Capres dengan roasting. Kalau roasting itu jagonya adalah Kiki Sahputri. Tapi kalau debat Capres ya seharusnya mereka itu. Yang tampak pada debat Capres malam ini memang bukan seperti debat adu gagasan, adu konsep, tapi roasting. Jadi Capres 01 dan Capres 03 ini merosting Capres 02. Terus yang menarik adalah masalah outfit atau dress code yang dipakai sama Capres 03.
Ngapain Capres dan Cawapres 03 kapelan pakai jaket bomber gitu. Jadi pengen kelihatan army look gitu. Dress code militeristik ini sengaja disiapkan. Sepertinya untuk memberikan tekanan psikis pada Capres 02 yang memang pernah jadi tentara. Tapi mosok yang pernah jadi tentara beneran bisa kena mental sama sipil yang pakai cosplay tentara-tentaraan begitu. Ini lucu juga nih timnya nih, dengan nyiapin cosplay jaket bomber itu. Kalau Pak Jokowi yang make, wah pasti langsung banyak orang beli. Ya, ini kan kalau ngelihat orang ya yang bukan militer, bukan pilot pakai jaket bomber itu sama kayak kalau ngelihat orang yang punya sepeda motornya Yamaha Mio tapi jaketnya Harley Davidson. Jaketnya yang Harley Davidson tapi motornya tetap Mio. Wah, ini untuk orang-orang yang jelas tidak aktual gitu loh. Jadi ngapain pakai jaket bomber biar kelihatan kayak pilot gitu. Capres 01 dan Capres 03 jadi kelihatan kayak newbie yang histeria pengen menang pertandingan. Mereka pikir menang debat itu otomatis bakal menang pilpres. Jadi ini sangat kekanak-kanakan banget ya. Padahal debat capres itu kan cuma bagian dari gimmick kampanye. Nah, karena sudah merasa bahwa debat ini adalah segala-galanya, akibatnya Capres 01 dan Capres 03 terjebak pada nafsunya sendiri. Nafsu menyerang habis-habisan dan tidak sadar bahwa efek dari debat Capres sangat mungkin menguliti diri mereka sendiri dan berakibat pada hilangnya banyak dukungan dan suara dari masyarakat. Saking semangatnya mereka malah jadi kompak membuli Capres 02. Loh, ini tampak ketika Capres 01 menanyakan berapa nilai yang diberikan Capres 03 terhadap pertahanan nasional di bawah pengelolaan Capres 02 sebagai Menhan. Dan Capres 03 terpancing memberi nilai 5 juga nih, sama seperti ketika dia memberikan nilai pada bidang penegakan hukum. Lalu Capres 01 malah menimpali dengan memberi nilai di bawah 5. Dan mereka seperti menikmati itu. Secara berkelakar dia bilang, nih si Capres 01 bilang nilainya 11 dari 100. Ini sebuah kelakar yang sembrono. Kalau tidak mau disebut tidak santun ya, bayangkan Menteri Pertahanan yang masih aktif dibully, diberi nilai 1,1 atas kinerjanya di bidang pertahanan di depan banyak orang, disiarkan di TV nasional. Ini jelas kebodohan yang spontan karena tadi terbawa suasana. Bayangkan sekelas rektor dan mantan menteri gegabah membuat penilaian sebuah kementerian negaranya sendiri tanpa pertimbangan dan tanpa rujukan yang jelas. Sembrono ini. Capres 01 dan Capres 03 juga sembrono dalam mengelola tema tentang pertahanan nasional. Hanya karena ambisi memojokkan Capres 02 dalam kapasitas sebagai Kemenhan, mereka memaksa strategi pertahanan nasional dibuka dalam debat itu. Ini sungguh bodoh dan sembrono. Bayangkan bila orang seperti mereka-mereka ini menjadi panglima tertinggi di republik ini. Jangan-jangan rahasia negara nanti dijadikan bahan kongko di WhatsApp group atau di warung-warung kopi. Ini soal pertahanan nasional yang classified banget. Mau dibuka, nggak mau di tempat lain, harus di situ. Ya waktunya nggak memungkinkan juga. Ya, tim Hore dan tim Sorak Capres 01 dan 03 mungkin menikmati debat Capres malam ini sebagai acara yang sukses besar membombardir Capres 02. Tapi lagi-lagi disitulah letak kebodohan mereka. Mereka makin memperjelas betapa amatir dan emosionalnya mereka dalam menghadapi pilpres.
mereka semakin menunjukkan sikap kekanak-kanakan bahwa di setiap kompetisi mereka harus menang. Dan menurut mereka indikasi kemenangan adalah ketika capres yang mereka dukung berhasil memojokkan lawannya. Amatir sekali. Mereka sama sekali tidak paham bahwa yang sesungguhnya akan mereka hadapi adalah rakyat Indonesia yang akan memilih dan menjadi penentu kemenangan capres untuk menjadi presiden. Jadi lawan mereka itu bukan capres yang sekarang jadi lawan. Yang sekarang mereka hadapi adalah rakyat Indonesia. Dan celakanya malam ini secara nasional rakyat melihat kebodohan mereka itu. Apes nggak? Ya, di sisi lain menjadi kandidat yang direndahkan adalah jalan tirakat Capres 02. Karena pada Pilpres sebelumnya itu yang dialami oleh Presiden Jokowi. Dan beliau berhasil membuktikan kemenangannya. Jadi ketika Capres 02 berada dalam situasi yang sama, maka inilah saatnya kesempatan untuk menang akhirnya akan terbuka. Jadi memang untuk menang harus pakai jalan tirakat dulu, Pak Capres 02 ya. Karena ada prinsip yang mungkin dilupakan oleh kubu Capres 01 dan kubu Capres 03, yaitu mengalah untuk menang. Oh, mereka pasti lupa itu. Atau mungkin karena saking histerianya merayakan kemenangan debat Capres malam ini. Tapi biarkan yang mabok karena merasa menang debat tetap terbawa suasana. Jangan diganggu. Orang lagi seneng itu jangan diganggu. Karena merayakan kemenangan debat Capres masih belum ada apa-apanya dibanding merayakan kemenangan Pilpres setelah tanggal 14 Februari nanti. Maka dari itu tidak ada salahnya membiarkan mereka menikmati kesenangan mereka sekarang. Ya, lagi senang jangan diganggu. Semoga ulasan ini bermanfaat. Oke Pak, terima kasih ya untuk ulasannya. Ya, saya dari tadi senyum-senyum terus guys ya, karena mendengarkan komentar dari Bapak ini yang berusaha bagaimana cara menutupi kelemahan dan kekalahan dari Pak Prabowo yang memang jelas-jelas kalah debat dalam semalam debat Capres yang ketiga ya. Tapi Bapak ini berusaha bagaimana justru nama Pak Prabowo yang kemudian dibagus-bagusin ya. Karena saya juga bisa memaklumi itu karena Bapak ini merupakan pendukung dari Pak Prabowo ya. Tadi Bapak menilai soal atribut ya ataupun kostum yang dikenakan oleh Pak Ganjar bersama dengan pasangannya. Bapak ini juga menilai bahwa semalam itu gaya debat dari Pak Ganjar dan juga Pak Anies itu bukan berdebat tapi merosting Pak Prabowo seperti yang dilakukan oleh Kiki Saputri guys ya. Lalu kemudian Bapak ini juga menganggap bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies ya semalam itu mereka membuli habis-habisan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Ganjar, Pak Anies ini dianggap kekanak-kanakan ya, mempertontonkan kebodohan dan sebagainya ya. Ya, saya bisa memaklumi itu semua ya. Ini adalah ekspresi kekecewaan guys ya dari pendukung-pendukung 02 ya, di mana ya mereka terpaksa harus tetap atau terus membela ya Pak Prabowo walaupun ada pasangan calon lain yang seharusnya mereka akui bahwa orang lain lebih unggul daripada Pak Prabowo ya. Kalau kita objektif ya, kalau kita bisa melihat secara lurus guys ya, tanpa ada keberpihakan, kita harus sama-sama mengakui bahwa semalam ya Pak Prabowo benar-benar kalah debat ya. Pak Prabowo dikuliti habis-habisan oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar ya. Dan ketika kemudian mereka memberikan nilai yang sangat rendah sekali ya, angka 5 dan angka 11 ya. Itu semua mereka buktikan dengan data-datanya ya. Jadi bukan asal berbicara, asal memberikan nilai seperti itu, tetapi mereka ada buktinya, ada faktanya. Bahkan Pak Ganjar sampai ada data yang dia tuliskan sendiri. Dia sampai meminta kamera untuk di close up atau di zoom ya.
Itu artinya apa yang mereka bicarakan ya mengenai kinerja dari Menhan Pak Prabowo ini itu bukan asal bunyi, tetapi sudah dengan berdasarkan fakta yang mereka dapat ya, atau data-data yang mereka terima ya. Jadi semoga ini bisa dievaluasi oleh Pak Prabowo dan dia harus mengakui dan menerima itu jika dalam kinerjanya sebagai Menhan ya ada kekurangan atau ada hal-hal yang harus dikritik ya. Lalu yang berikutnya ya, saya tidak setuju atau tidak sepakat misalnya seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa Pak Ganjar, Pak Anies ini nampak bodoh ya, justru mereka nampak cerdas guys ya. Yang nampak bodoh di sini ya teman-teman bisa menilai sendiri. Terus terang waktu tadi debat aku juga mikir kayak gini. Ibarat kata negara itu adalah rumah dan sistem pertahanan adalah gimana cara kita menjaga rumah kita agar tetap aman. Gimana sih cara rumah kita agar tetap aman? Misal pagarnya digembok, terus kita kunci rumahnya, terus mungkin kuncinya kita simpen dan cuman kita yang tahu letak kuncinya di mana. Mungkin gak sih ketika kamu menyimpan kunci kos aja, kunci kamar kos, kamu taruh di bawah sepatu warna coklat misalnya, terus ada teman kamu yang berusaha mengulik, kok kos-kosan kamu selalu dikunci sih, kuncinya ditaruh mana? Mungkin nggak kamu akan memberitahu kunci kosnya itu ditaruh mana? Itu sih aku cuman berpikir secara analogi bodohku aja ya. Intinya menurutku Pak Prabowo harus gentle sih, harus berani ketemu sama Pak Ganjar sama Pak Anies untuk membahas tadi yang sempat tidak terjawab. Orang yang pandai banget merangkai kata-kata biasanya gak bisa kerja dan cenderung akan defensif ketika terjadi masalah. Misalkan dia nanti jadi pemimpin nih ya, dia akan banyak mengeluarkan kata-kata, alasan-alasan untuk supaya apa? Melakukan pembenaran atas hal-hal yang terjadi. Seseorang yang pernah dibantu, pernah disupport, sampai dia berani berkhianat, ini namanya orang kacang lupa kulit. Dia akan menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginannya. Bahkan bila perlu, dia akan berkhianat terhadap orang-orang yang pernah menolongnya, pernah mengangkatnya dari bawah. Nah, orang seperti ini menurut saya tidak layak memimpin dalam skala yang besar. Ini negara, bukan skala RT, bukan skala kecamatan, bukan skala kabupaten. Memimpin sebuah negara yang besar butuh nahkoda yang handal, butuh nahkoda yang tegas, butuh nahkoda yang berani mengambil keputusan, butuh nahkoda yang tidak banyak bicara, tapi banyak kerja. Ingat, Indonesia ini negara yang besar. Jadi nggak bisa sembarangan dipimpin oleh orang-orang yang hanya pandai merangkai kata-kata, retorika-retorika, apalagi hanya sebagai boneka. Ada satu pertanyaan yang buat gua tuh aneh banget ya. Pertanyaannya begini, kenapa pilih Prabowo? Justru gua mau tanya balik, apa ada satu alasan untuk tidak memilih Prabowo? Nah itu. Sekarang gua kasih tahu, kenapa gua pilih Prabowo. Pertama, Prabowo punya partai sendiri, gak ada yang bisa dikte-dikte dia tuh. Dia ketua umum sendiri partai Gerindra. Kemudian yang kedua, dia punya duit, nggak mungkin korupsi deh. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau anti didikte asing, sama kayak Pak Jokowi. Ya. Kemudian yang keempat, program Prabowo melanjutkan semua program Jokowi yang bagus-bagus dan menyempurnakannya. Kemudian yang kelima, Jokowi ada di pihak Prabowo. Kenapa? Ada Gibran di situ. Kemudian yang keenam, Prabowo humanis. Beliau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan anak Papua korban perdagangan orang, human trafficking di Malaysia yang hampir dihukum gantung dalam hitungan hari. Gereja coba nolong nggak bisa, pemerintah juga nggak bisa, hanya Prabowo. Ya. Kemudian yang ketujuh, beliau paling ikhlas terhadap Indonesia. Bukan kata gue nih, kata Gus Dur. Ya.
Sekarang lawan-lawannya nih. Sebenarnya gue nggak mau jelekin sih. Cuma ini fakta. Anies misalkan. Lihat rekam jejak Jakarta. Lihat sendiri gimana Jakarta banjirnya ditanganin. Bagaimana kebersihan kota ditanganin. Lihat sendiri deh. Kemudian yang paling parah soal komitmen. Anies bicara di Najwa Shihab bahwa dia berkomitmen tidak akan maju kalau Prabowo maju. Tapi faktanya dia maju. Komitmen inilah bagian terpenting dari etika. Sisanya cari sendiri ya, jejak digitalnya. Oke. Yang kedua, Ganjar. Ganjar memimpin 10 tahun di Jawa Tengah. Sekarang cek aja jejak digitalnya. Provinsi Jawa Tengah termiskin nomor berapa di Indonesia, di antara 34 provinsi. Lihat aja. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan apa prestasi Ganjar? Bukan gua yang bilang lagi ya. Yang bilang adalah Trimudia Panjaitan, politisi senior PDIP sendiri. Baru-baru ini sebelum dicapreskan oleh PDIP. Cari aja sendiri jejak digitalnya ya. Itu fakta, bukan gua jelek-jelekin ya kalau kita mau banding-bandingin. Soalnya pertanyaannya kenapa pilih Prabowo, nah itu gua mesti bilangin yang tadi itu. Prabowo paling dicap pelanggaran HAM, dipecat kan gitu. Gua kasih tahu ya, tidak ada satu kesimpulan pun dari Komnas HAM soal Prabowo melanggar HAM. Kemudian yang kedua, korban-korban yang konon diculik oleh Prabowo, buktinya mendukung Prabowo. Kemudian yang ketiga, jenderal-jenderal yang memecat Prabowo, buktinya mendukung Prabowo. Soal politik itu cari sendiri sebabnya. Tapi yang jelas, Prabowo clear soal HAM. Prabowo clear kenapa dipecat. Beliau adalah negarawan. Mau dihina, mau dihujat, mau dipecat, tidak dendam, tetap hormat pada institusi ini. Kemudian lagi, Prabowo biarpun kalah 2 kali dengan Pak Jokowi, beliau hadir pada saat pengangkatan Pak Jokowi menjadi presiden. Bayangin tuh, ya. Itu alasan gua kenapa pilih Prabowo. Jadi pertanyaan kenapa pilih Prabowo itu buat gua aneh. Kalau nggak mau dibilang dungu, ya itu aja. Nah, Prabowo juga. Yang... Prabowo kan biru udah. Prabowo ya? Ya. Mantap. Ciao. Yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari perdebatan antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto tadi malam. Pak Ganjar Pranowo menanyakan kepada Pak Prabowo Subianto, Pak, kenapa di era sampean masa lalu sista kenapa beli pesawat bekas? Pak Prabowo jawabnya apa? Oh ya Pak, kita juga perlu pesawat bekas karena perang Indonesia lawan Irian Barat itu dulu yang dipakai semuanya barang bekas Pak, termasuk kapal selam semua barang bekas. Jangan gini loh Pak Prabowo, jangan nyari alibi lagi, mengalihkan pembicaraan gitu loh. Jangan samakan era Pak Karno dengan era sekarang. Ya dari masa lalu begini Pak Prabowo, ngapunten sekali. Anggaran pesawat yang untuk membeli pesawat rongsokan, pesawat bekas itu harganya lebih mahal dari pesawat baru, makanya jadi perdebatan terus. Sedangkan pesawat dari Qatar yang merek itu pembuatnya Prancis sudah nggak mengeluarkan suku cadangnya gitu loh. Kalau sudah kayak gitu gimana? Judulnya ujung-ujungnya jadi rongsokan, masuk ke museum gitu loh. Jadi namanya membuang anggaran secara percuma gitu loh. Itu yang jadi perdebatan gitu. Jangan ditanya masalah pesawat bekas yang disalahkan Kementerian Keuangan karena tidak mengeluarkan anggaran, yang disalahkan COVID 2 tahun gitu loh. Jangan nyari pembenaran, sama ya tidak ubahnya sama seperti Pak Anies gitu loh. Kenapa anggaran 80 triliun lebih tidak bisa ngatasi polusi? Karena angin tidak ber-KTP nyalakan angin, sama yang gini gitu loh. Tanggung jawabnya nggak ada, yang disalahkan Kementerian Keuangan dan COVID gitu loh. Apa bedanya sama dengan Pak Anies gitu loh. Orang seperti ini mau memimpin Indonesia enggak. Terus aku ya heran sama pendukungnya, orang seperti ini masih didukung gitu loh.
orang nyalon jadi presiden itu yang dijual track record dan kinerja masa lalunya, prestasinya apa yang sudah diperbuat selama dia bekerja menjadi menteri pertahanan gitu. Menjadi menteri pertahanan gagal kok. Anggaran ratusan triliun dibeli pesawat bekas, nanam pohon nanam singkong gagal. Kok katanya orang berprestasi dari mana? Aduh, aku tidak akan memilih pemimpin yang seperti ini. Aku memilih pemimpin yang sehat jasmani rohani. Tidak mau memilih pemimpin yang udur, yang jalan aja susah kok ya. Aku tetap tidak akan goyah, akan mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Salam marah, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak kebaikan sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Prabowo. Tapi beliau berkali-kali mengatakan tidak mau diungkap ke publik. Karena beliau bilang kebaikan itu cukuplah Allah yang tahu. Gak perlu dari pengakuan dari manusia. Ini nih Islam yang paling benar. Melebihi seorang muslim. Yang orang bilang, ada yang bilang nih, beliau itu lahir dari wanita Nasrani. Memang iya, memang kenapa? Tapi seorang Bapak Prabowo ini Islamnya melebihi dari seorang muslim. Luar biasa. Begitu banyak kebaikan yang beliau lakukan. Yang beliau larang untuk selalu digembar-gemborkan. Contohnya, memangnya siapa yang menjamin kebebasan dari seorang HRS sampai seluruh keluarganya pun ikut diboyong di Arab begitu lamanya? Memang siapa yang mendanai kehidupan di sana kalau bukan Bapak Prabowo? Ya, ini nih kalian semua yang sudah memfitnah katanya beliau tidak ada yang namanya balas jasa dan sebagainya. Yang memusuhi, yang tidak ingat jasanya si HRS katanya yang selama ini berjuang bersama dia. Kan kalian semua nggak tahu. Memangnya siapa yang menjamin kebebasannya? Sampai dibiayai semua hidupnya itu sampai seluruh keluarganya diboyong ke Arab. Itu Bapak Prabowo. Bapak Prabowo. Beliau juga selalu difitnah masalah 98. Diungkit-ungkit 98 berdarah kemarin di kasusnya itu buat jadi gimmick dari grup sebelah. Lihat noh, yang bikin huru hara lagi fitnah-fitnah tentang 98 berdarah. Lihat noh, berbaring sekarang di rumah sakit. Kemakan sendiri akibat omongannya. Memang Allah selalu memberikan peluang, membiarkan beberapa tahun sebelumnya ini. Fitnahan terus dilontarkan kepada beliau. Tetapi saat ini beliau udah jauh lebih ikhlas. Lebih tulus. Nerima apa yang orang fitnahkan ke beliau. Diputar balikan ceritanya. Memangnya siapa yang membuka itu pintu DPR sehingga mahasiswa pada masuk? Kalau bukan Bapak Prabowo. Karena itu beliau dibilang berkhianat kepada mertuanya, almarhum mertuanya. Sehingga dipaksa untuk berpisah dari istri tercintanya. Makanya sampai sekarang beliau seorang diri. Tidak ada wanita lain. Itu yang laki-laki sejati. Apakah
kalian masih terus memfitnah beliau? Masalah kasus 98, begitu besar berkorbannya beliau untuk kita semua. Sampai terjadinya reformasi. Sebenarnya pahlawan reformasi itu Pak Prabowo. Sehingga Pak almarhum Presiden Soeharto dengan logo mau mengundurkan diri. Apakah kalian masih terus memfitnah beliau? Dengan apa yang sudah beliau korbankan begitu besar. Belum lagi beliau juga membebaskan hukuman mati seorang wanita di Malaysia. Belum lagi juga beliau bekerja sama dengan Bapak Jokowi melunasi semua utang-utang yang ke Cina. Dan ada beberapa utang luar negeri lainnya. Beliau bekerja sama dengan Bapak Prabowo melunasi utang-utang Indonesia. Agar Indonesia ini menjadi negara maju. Terus dilakukanlah pembangunan. Agar negara kita ini menjadi negara maju. Dihormati, disegani, bahkan akan ditakuti oleh seluruh negara di dunia. Dan beliau, Bapak Prabowo ini, tidak harus tunggu dulu menjadi presiden untuk mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu Palestina. Paham itu? Apakah ada kandidat presiden lain yang mau mengeluarkan uang pribadinya dengan tulus ikhlas? Bahkan sampai miliaran untuk membantu Palestina. Saya yakin, jangankan miliaran, 10.000 aja mungkin ogah kali. Yang ada maunya nerima terus. Nggak ada berani ngeluarin uang pribadinya itu untuk membantu orang. Saya yakin itu. Yang ada juga melindungi kekayaannya. Nih, begini banget. Takut kekayaannya ini berkurang. Apakah kalian masih terus ingin bicara yang tidak-tidak tentang Bapak Prabowo? Setelah apa yang banyak beliau lakukan, tidak perlu lagi saya ungkapkan di sini, banyak banget. Karena beliau juga melarang semuanya untuk bicara kebaikan yang sudah beliau lakukan. Katanya, berkali-kali ini saya katakan, beliau hanya butuh Allah yang menilai dia. Menilai seorang Bapak Prabowo. Beliau nggak butuh penilaian manusia. Beliau hanya butuh penilaian dari Allah. Paham? Oke guys ya, setelah menyimak, mendengarkan ya dari komentar netizen, dan saya sengaja memilih mayoritas suara-suara yang saya reaksi ini berasal dari pendukung-pendukung Pak Prabowo ya. Kepada para pendukung Pak Prabowo ya, sabar-sabar aja ya. Jangan emosional berlebihan, jangan sampai nangis-nangis seperti itu ya. Kalah dalam perdebatan hal yang wajar ya. Dalam perdebatan memang harus seperti itu ya. Harus ada argumentasi yang keras ya. Tetapi semuanya menggunakan data ya, menggunakan fakta ya. Dan semalam kita sudah sama-sama menyaksikan guys ya, bagaimana pertarungan debat yang sangat seru, sangat sengit ya, dan berhasil membuat Pak Prabowo kalau dalam dunia tinju bisa saya katakan kalah TKO di ronde kedua atau ketiga guys ya, dari 12 ronde ya. Dan Pak Prabowo semalam kelihatan sekali ya, beliau digempur habis-habisan ya, dan tidak mampu menjawab argumentasi-argumentasi berkelas baik dari Pak Ganjar maupun dari Pak Anies ya. Bahkan prestasi kinerjanya selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu dikuliti semua guys ya.
Ya, semoga ini bisa dipahami, diakui juga ya oleh pendukung-pendukung dari Pak Prabowo. Oke teman-teman, ya, semoga semakin jelas ya kita bisa melihat hasil perdebatan semalam, siapa capres yang berkualitas, ya, siapa capres yang punya visi ketegasan dan jawaban-jawaban yang masuk akal, ya. Dan siapa capres nanti yang bisa membawa bangsa dan negara kita ke arah yang lebih baik, bisa menakodai kita semua, bangsa dan negara kita ini ya menuju masa depan yang cerah, guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.